saya Dr. Joko Wiono, SPMAP, program studi doktoral ilmu sosial Universitas Tadulako dengan judul disertasi evaluasi pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami berharap dengan disertasi ini kedepannya bisa bermanfaat untuk pengembangan kebijakan redistribusi tanah baik di tingkat Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Mohon tidak mengaktifkan nada dering handphone selama berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Insinyur Daryatna MSI, Direktur Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI. Yang kami hormati Bapak Freddy A. Valentana ST.MSI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati para Kepala Bidang dan Kepala Kantor di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon izin Bapak Direktur, Bapak Kepala Kantor, mohon izin untuk duduk di tempat VIP. Pada hari ini, Jumat 22 Desember tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Joko Wiono dengan NIM B10321018 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsu Sahibu MSI, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Daswati MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Herman MSI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ani Susanti MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Hasbullah MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Siti Haira Ahsan, yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini, dan tentu saja yang teristimewa, yang berbahagia, Saudara Promovendus Joko Wiono yang hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmat-Nya dan keberkahan yang selalu diberikan kepada kita semua. Untuk itu kita akan terutama kesehatan pada hari ini, sehingga
ujian terbuka ini bisa terselenggara dengan baik dan insya Allah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian promosi doktor atas nama Promovendus Joko Wiono, Program Studi Ilmu Sosial Konsentrasi Administrasi Publik, yang mengangkat tema evaluasi pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH dan didampingi oleh co-promotor Dr. Haja Ani Susanti MSI. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promovendus. Saya persilakan. Ibu Ketua Sidang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Sidang pada hari ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, Sekretaris Penguji Ibu Bapak Dr. Ahmad Herman MSI. Kehormatan bagi kami hadir juga di tengah-tengah kita penguji eksternal, kolega kami, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak Dr. Samsu Sahibo MSc. Terima kasih Pak Dekan berkenan hadir dan membersamai, juga seluruh tim penguji, Ibu Profesor Dr. Daswati MSI, lalu kemudian Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSI, Bapak Dr. Hasbullah MSI dan Ibu Dr. Siti Heria Ahsan MSI, serta seluruh tamu undangan yang mohon izin kami tidak menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Dr. Saharudin Hattab MSI. Terima kasih Prof berkenan hadir dan menyaksikan ujian pada siang hari ini. Terkhusus dan teristimewa yang akan sidang hari ini, Saudara Promovendus Bapak Joko Wiono. Sehat Pak Joko? Alhamdulillah. Sepertinya ceria betul saya lihat siang ini. Semoga seceria nanti jawaban yang akan tersampaikan dan sidang promosi ini bisa berjalan dengan baik. Bismillah, izinkan kami menyampaikan atau membacakan pertanggungjawaban akademik dari Saudara Promovendus sebagai Ketua Tim Penguji. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Joko Wiono yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH sebagai Ketua, Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSI sebagai anggota menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang Saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan saat ini Saudara berada di tengah-tengah kami semua. Kami berharap Saudara dapat mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat hari ini, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang kami hormati, juga seluruh hadirin, profil singkat Promovendus.
Promovendus lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Maret 1984. 84 Pak Joko ya? Berarti masih 17 tahun sekarang. Luar biasa. Jadi iri saya melihat tahun ini. Orang tua Bapak Wiryo Taryo dan Ibu Wiji dan istri Isnu Martini ST. Ibu ada? Oh ya. Ibu 15 tahun kelihatannya juga. Dan juga telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hanun Nuha Alifa, Hanin Nuha Safia, dan Hanin Nuha Pradipta. Luar biasa nama-namanya. Perlu renungan khusus untuk menemukan nama sebagus ini, Pak Joko. Jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri 1 Karangbangun, Matesi, Karanganyar 1996, melanjutkan SLTP Negeri 1 juga masih di Karanganyar, SMO juga di Karanganyar tahun 2002, melanjutkan ke Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis tahun 2007, Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Tadulako Program Administrasi Publik 2019, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi Publik, konsentrasinya pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus tercatat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah pada Direktorat Land Reform, Direktorat Jenderal Pertanahan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Kalau membaca lagi lebih banyak habis waktu Bapak Ibu, saya persingkat sedikit. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas, pada Baik, selanjutnya kami serahkan pada sidang yang terhormat ini. Dan tentu sepenuhnya kami berharap performa saudara dan penampilan saudara akan menjadi ukuran di saat promosi pada hari ini. Teriring doa Pak Joko Promovendus, semoga semua berjalan lancar, sukses saudara mempertahankan naskah disertasi ini. Demikian penyampaian kami dari Promovendus, tentu banyak keterbatasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami serahkan kembali ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, atas permintaan Saudara Promovendus, Saudara hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu saya persilakan Sekretaris Bapak Dr. Ahmad Herman MSI untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Ketua Sidang, Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5102-UN28-4-KM-2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Joko Wiono, stambuk B103-21018, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana: 1. Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, Ketua. 2. Dr. Ahmad Herman MSc, Sekretaris. 3. Dr. Samsu Sahibo MSc, Penguji Eksternal.
4. Profesor Dr. Daswati MSc, penguji internal. 5. Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH, promotor garing penguji. 6. Dr. Haja Ani Susanti MSc, ko-promotor garing penguji. 7. Dr. Hasbullah MSc, penguji. 8. Dr. Siti Hairia Ahsan MSc, penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan sistem penghitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 November 2023. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Engineering. NIP 1963 03 06 1988 03 1003. Terima kasih. Assalamualaikum untuk berkat. Saya serahkan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Bapak Dr. Irwan. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitiannya kurang lebih selama 10 menit secara singkat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua Tim Penguji, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSi MH selaku promotor kami, yang terpelajar Ibu Dr. Hajah Ani Susanti MSi selaku co-promotor, yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Hirman MSi selaku sekretaris penguji, yang terpelajar Bapak Dr. Samsu Sahibu MSi selaku penguji eksternal, yang amat terpelajar Profesor Dr. Daswati MSi selaku penguji internal, yang terpelajar Ibu Dr. Siti Khairah Ahsan MSi, yang terpelajar Bapak Dr. Hasbullah MSi sebagai penguji, yang kami hormati Bapak Direktur Landrepom, Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan Promovendus untuk menyampaikan beberapa hal terkait hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi merupakan sarana untuk pembangunan, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa. Dalam prakteknya, menurut Pak Sofyan Jalil, mantan Menteri ATR BPN, bahwa pada tahun 2016 terjadi ketimpangan kepemilikan yang dibuktikan dengan adanya indeks Gini rasio kepemilikan tanah di Indonesia sebesar 0,59, yang dalam arti artinya bahwa 1% penduduk di Indonesia menguasai 59% tanah yang ada di Indonesia. Tingginya ketimpangan tersebut hal yang tidak ideal, oleh sebab itu perlu adanya solusi ke depannya maupun saat ini. Reforma agraria sebagai bagian dari solusi ketimpangan tadi berdasarkan Perpres 86 tahun 2018, dan sekarang sudah ada pembaruannya, yaitu percepatan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023, merupakan upaya untuk penataan kembali penguasaan, kemudian pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia. Kabupaten Sigi yang merupakan salah satu kabupaten pertama yang secara politik dan programatik menjalankan reforma agraria
Hal ini ditandai dengan adanya SK Bupati Sigi pada tahun 2016, yaitu tentang gugus tugas reforma agraria. Bahkan SK ini sudah terbit sebelum adanya Perpres 86 mengenai reforma agraria. Tetapi di dalam pelaksanaannya, reforma agraria khususnya redistribusi tanah tidak semulus apa yang dibayangkan. Gitu. Dalam prakteknya dari 2014 sampai 2022, redistribusi tanah di Kabupaten Sigi hanya mencapai 14.490 bidang atau dikonversi luas yaitu 12.000 hektar bidang. Hal ini menjadi ada beberapa masalah baik dari aspek efektivitas, yaitu adanya kendala di dalam pencapaian target, kemudian secara efisiensi dilihat dari kendala kemampuan implementator kebijakan redis yaitu kantor pertanahan Kabupaten Sigi telah menggunakan anggaran dan sumber daya manusia yang optimal, tetapi dalam prakteknya targetnya beberapa tahun ada yang tidak tercapai. Kemudian dari aspek kecukupan, secara menyeluruh kebijakan tersebut dinilai belum mampu mengatasi persoalan yang menjadi tujuan dari lahirnya kebijakan redistribusi tanah. Kemudian dari aspek perataan atau equity, bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat di Kabupaten Sigi. Dari aspek responsivitas, bagian masyarakat di Kabupaten Sigi merasa belum tahu terkait dengan kehadiran kebijakan ini. Kemudian dari aspek ketepatan, ditemukan kendala terkait dengan masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat di dalam pelaksanaan kegiatan atau kebijakan ini. Rumusan masalah, bahwa masalah yang dikaji dalam penelitian kami yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran dan memberikan fakta terkait pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kerangka pemikiran bahwa kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria, baik dari HGU habis, kemudian tanah terlantar, tanah negara lainnya, kemudian pelepasan kawasan hutan, dan penyelesaian konflik agraria akan dievaluasi dengan 6 aspek, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan berdasarkan teori William Dunn, sehingga memperoleh gambaran pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, kemudian dengan informan yang ditentukan dengan teknik purposif, dan dianalisa dengan teori Mills dan Huberman, yaitu menganalisa dengan 3 langkah: kondensasi data, kemudian penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kerangka kerja reforma agraria di Kabupaten Sigi berdasarkan peta jalan reforma agraria di Kabupaten Sigi ada 6 langkah, yaitu dari penentuan penyediaan dan penguatan kerangka regulasi, kemudian pembentukan dan penguatan kelembagaan, kemudian kepastian hukum dan legalitas atas tanah objek reforma agraria, kemudian adanya pendataan dan penyediaan TORA, selanjutnya fasilitasi penataan, penguasaan dan pemilikan tanah, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan tanah masyarakat. Dan penelitian ini Promopendus berkonsentrasi pada aspek yang ketiga, yaitu kepastian hukum melalui redistribusi tanah. Hasil dan pembahasan, secara efektivitas ditunjuk dari aspek efektivitas, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik, karena pada tahun 2022 dari target 3.400 bidang realisasi yaitu 3.245 bidang atau 95,44%. Kemudian secara efisiensi pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan implemental kebijakan, yaitu kantor pertanahan Kabupaten Sigi sudah memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun anggaran, untuk mencapai capaian setara dengan target atau realisasi, yaitu 94,5%.
44%. Dari aspek kecukupan, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik. Kebijakan ini dinilai belum mampu memberikan perubahan signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi. Kemudian secara perataan, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan belum meratanya penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui, ada beberapa yang tidak mengetahui keberadaan program ini. Masih terdapat masyarakat yang belum benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini. Dari aspek responsivitas, pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya antusias bagian masyarakat atas keberadaan program ini. Masih terdapat masyarakat yang kurang tertarik berpartisipasi sebagai peserta maupun ikut membantu dalam implementasi kebijakan ini. Dari aspek ketepatan, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, ditandai bahwa kegiatan redistribusi tanah ini sudah menyasar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provendus menilai bahwa hingga saat ini evaluasi kebijakan William Dan dengan 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas dan ketepatan dinilai masih layak dan cocok untuk digunakan sebagai kajian evaluasi kebijakan publik. Sebab dari teori ini dapat kita ketahui bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai pencapaian kebijakan secara kuantitatif, namun juga pencapaian secara kualitatif yang mencakup berbagai aspek. Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi belum berjalan dengan maksimal. Saran yang pertama, untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah, pihak implementator yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, baik pusat maupun diulangi, untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah, pihak implementator redistribusi tanah baik di pusat maupun di daerah perlu membuat roadmap penyelesaian target kegiatan redistribusi tanah dengan memperhitungkan sumber daya manusia, anggaran dengan target yang ditetapkan. Kedua, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran pra-redistribusi tanah, misalkan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan berkas pra-redistribusi tanah, atau batas tanah, termasuk materi yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan redis. Yang ketiga, agar kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi memenuhi aspek kecukupan, pemerintah perlu menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan pasca redistribusi tanah, misalkan dengan pembentukan kampung reforma agraria tematik One Village One Product atau satu kampung satu produk unggulan menjadi salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam reforma agraria dari hulu ke hilir. Yang keempat, untuk mencapai aspek perataan dibutuhkan usaha dari berbagai pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Sigi dalam mentransmisi informasi kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat melalui berbagai sarana termasuk media massa. Kemudian yang kelima, dibutuhkan kerjasama kolaborasi antar stakeholder baik di pusat dan daerah untuk pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah. Yang terbaru, yang keenam, dengan terbitnya peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, perlu turunan setingkat peraturan menteri yang menjelaskan secara rinci dan tegas terkait pelaksanaan reforma agraria, khususnya program redistribusi tanah, sehingga tidak menimbulkan kekosongan peraturan pelaksana yang menyebabkan perbedaan interpretasi, penafsiran, dan perbedaan pemahaman antar pelaksana. Kekosongan peraturan pelaksana dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan akan menimbulkan ketidakmanfaatan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada
Bapak Dr. Samsu Sahibu MSI selaku penguji eksternal. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang ploter pertama untuk melakukan pertanyaan kepada saudara Promopendus. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan disertasi saudara yang diberikan pada hari ini. Promopendus yang saya hormati, tentu pertanyaan saya tidak banyak, jadi Bapak tidak usah agak bimbang dan ragu. Tentu karena saya paham waktu yang sudah direncanakan oleh para panitia ujian pada hari ini sudah masing-masing memiliki porsi pertanyaannya. Baik, yang pertama, jadi berbicara tentang kebijakan. Nah, tentu saudara selama masa studi itu ini sangat menggeluti persoalan-persoalan kebijakan secara dalam aspek teoritis. Kita ketahui tentu bersama bahwa di dalam kebijakan itu ada siklus yang disebut siklus kebijakan atau proses kebijakan yang melewati berbagai tahap. Ketika ada problem publik misalnya yang akan melahirkan sebuah kebijakan, itu diawali dengan formulasi kebijakan, kemudian diikuti pada tahap keduanya implementasi kebijakan, yang ketiga adalah evaluasi kebijakan. Nah, sekarang saudara Promopendus itu berbicara konteks evaluasi kebijakan, adalah tahap akhir daripada sebuah proses kebijakan. Tentunya kita saudara Promopendus mengerti bahwa ketika kita mengawali membuat sebuah kebijakan, formulasi kebijakan itu juga bisa dievaluasi. Itu yang disebut dengan evaluasi formulasi. Ketika kita masuk ke implementasi juga kita bisa evaluasi. Itu evaluasi proses atau evaluasi kinerja. Nah, ketika kita pada tahap akhir, tahap evaluasi kebijakan, itu kita bisa mengevaluasi output kebijakan, outcome kebijakan dan impact kebijakan. Pertanyaannya, di dalam siklus kebijakan yang terkait dengan disertasi yang saudara Promopendus ajukan, ini evaluasi dalam bentuk apa? Apakah pada implementasinya, atau pada tahap output kebijakannya, atau impact-nya, atau outcome-nya? Ini dulu saya tanya. Ya, silakan. Dr. Samsu Sahibu yang terpelajar, bahwa dalam siklus kebijakan memang kita ketahui bahwa kita mulai dari tahap formulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini Promopendus mengambil yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan, yaitu kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dalam prakteknya Promopendus melakukan evaluasi dari beberapa tahap evaluasi, yaitu evaluasi implementasi atau evaluasi kinerja. Karena di dalam penelitian kami mengevaluasi daripada target dan realisasi dari kebijakan redistribusi tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Selain itu kami juga mengevaluasi kinerja, bahwa apakah kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi tersebut sudah berjalan dengan SOP yang ada, apakah sudah sesuai dengan SOP atau menyalahi SOP yang ada. Oleh sebab itu, evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi kinerja saya kira masuk di dalam penelitian Promopendus. Yang kemudian yang kedua, terkait dengan evaluasi output, kami juga mengevaluasi adanya kebijakan redistribusi tanah berdasarkan evaluasi output, yaitu realisasi target dari kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi dari tahun 2014 sampai tahun 2022.
faktanya bahwa realisasi target reduksi tanah di Kabupaten Sigi dari tahun 2024 sampai tahun 2021 itu terlaksana sesuai dengan target, tetapi di tahun 2022 itu tidak memenuhi target, yaitu dari target 3.400 hanya terrealisasi 3.245 bidang. Oleh sebab itu, penelitian ini berkaitan dengan evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi output. Kemudian yang ketiga, penelitian Provendus juga mencakup evaluasi impact, Pak Dokter, karena di dalam penelitian kami juga berkaitan dengan evaluasi bagaimana dampak dari kegiatan redistribusi tanah bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana tanggapan masyarakat kegiatan redistribusi tanah itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan kedua ya, tolong disimak baik-baik. Di dalam kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi itu, kira-kira apa kontribusi positif dalam perspektif kebijakan publik? Kalau kita berkaca pada kebijakan publik sendiri, merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik segitu. Pertanahan atau agraria merupakan salah satu elemen masalah-masalah publik, di mana di situ ada sengketa, kemudian di situ ada ketimpangan pemilikan, kemudian di situ juga ada aspek pemerataan mengenai penguasaan dan pemilikan yang menjadi parameter untuk kesejahteraan masyarakat. Karena agraria, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pasal 33 ayat 3 menjadikan dasar untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, kebijakan redistribusi tanah ini sangat berkaitan dengan kebijakan publik, di mana ketika kebijakan redistribusi tanah berjalan dengan baik dan dengan lancar, maka urusan-urusan publik yang berkaitan dengan agraria bisa terselesaikan dengan baik. Demikian, Bapak. Sudah dua pertanyaannya. Jadi rupanya ini Provendus ini sangat kuasa sekali ini hasil penelitiannya. Terkait dengan kebijakan redistribusi ya, pendistribusian kembali ya. Apa kaitannya dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sigi dengan TORA? Kami jelaskan sedikit bahwa TORA merupakan kepanjangan dari tanah objek reforma agraria. TORA ini merupakan bahan baku lah istilahnya, sebagai bahan baku kegiatan redistribusi tanah. Ketika ada sumber TORA, ada sumber tanah untuk kegiatan redistribusi tanah. Sehingga ketika TORA ini tersedia dengan baik, maka kegiatan redistribusi tanah akan bisa berjalan dengan baik ketika dilaksanakan dengan implementasi para implementator dengan baik. TORA di Kabupaten Sigi ada beberapa kategori, ada 3 kategori. Yang pertama yaitu TORA dari pelepasan kawasan hutan. Jadi sebelumnya merupakan kawasan hutan, tetapi karena dicadangkan untuk kepentingan masyarakat dan di situ sudah dikuasai masyarakat, oleh negara dilepaskan menjadi area penggunaan lain, selanjutnya diberikan redistribusi tanah kepada masyarakat. Kemudian juga ada TORA yang berasal dari non kawasan hutan, misalkan TORA yang berasal dari hak guna usaha perusahaan. Setelah HGU berakhir, maka ini akan kembali kepada negara dan dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan redistribusi tanah. Ada juga TORA yang berasal dari penyelesaian konflik agraria. Ini untuk yang di Sigi secara khusus ini belum ada, tetapi dalam prakteknya TORA-TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kemudian TORA yang berasal dari bekas HGU ini melekat di situ konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Provendus bisa memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan redistribusi tanah itu yang lebih konkret lagi ya. Apa bisa? Di dalam redistribusi tanah di Kabupaten Sigi ada beberapa kendala dan masalah.
walaupun di dalam target ya tadi 2014 sampai 2021 itu sesuai dengan target realisasinya, tetapi di tahun 2022 tidak mencapai target. Beberapa masalah diantaranya, yang pertama bahwa adanya objek-objek pelepasan kawasan hutan itu tidak clear and clean. Misalkan di situ ada konflik, kemudian di situ subjeknya, calon penerimanya belum jelas, kemudian subjeknya berada di tempat yang tidak berdomisili di situ, kemudian juga ada beberapa masalah kendala dari masyarakat. Misalkan masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan redis ini karena mereka merasa berat untuk menyiapkan biaya-biaya pra-redistribusi tanah, yaitu materai, kemudian patok tanah. Ada juga ada anggapan masyarakat yang beranggapan dengan adanya sertifikat, nanti setelah punya sertifikat pajak tanahnya akan naik, sehingga ini yang menyebabkan antusiasme beberapa masyarakat, terutama yang di daerah-daerah terpencil atau di pegunungan, menjadi kurang antusias terkait dengan kebijakan ini. Demikian, Bapak. Ya, coba saudara Promopendus menunjukkan hasil temuan di dalam riset saudara itu yang terkait dalam upaya pengembangan ilmu administrasi publik. Terkait dengan pengembangan ilmu administrasi publik dalam kegiatan redistribusi tanah yang merupakan bagian dari kebijakan publik, tentu saja akan bermanfaat ke depannya untuk pengembangan ilmu administrasi publik. Misalkan dalam aspek William dan tadi ya, di aspek kecukupan, bahwa redistribusi tanah ini dipahami atau dimaknai menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan, misalkan ketimpangan penguasaan tanah. Tapi dalam prakteknya belum sampai seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam ilmu administrasi publik ini menjadi dasar untuk diteliti kembali, sehingga akan menjadi rumusan di dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kebijakan publik, khususnya dalam kegiatan redistribusi tanah. Demikian, Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Samsul. Selanjutnya saya persilakan penguji internal Ibu Profesor Dr. Daswati MSc untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada saya. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta atau keluarga yang datang menyaksikan Bapak Joko Wiono, Promopendus pada siang hari ini. Selamat Pak, sudah berada pada tahap terakhir dalam penyelesaian studi dan tujuannya untuk mendapatkan gelar doktoral. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang saya hormati dan Bapak yang hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan Joko Wiono. Tadi penguji eksternal banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Promopendus ya, dan saya pikir Promopendus sudah menjawab dengan baik, dan saya juga sudah memberikan penilaian bahwa disertasi yang sudah dibuat ini berkat bimbingan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Heril MSc MA dan Ibu Dr. Ani Susanti MSc sangat luar biasa dalam hal ini membimbing Bapak, sehingga disertasi yang ada di depan tim penguji ini saya menganggap sudah sempurna. Namun dalam hal ini tadi ya ada masukan dari tim penguji eksternal. Pak Joko, untuk membuktikan bahwa disertasi ini bisa dianggap sempurna, ya, tidak hanya bahwa Promopendus bisa menulis ya disertasi ini dengan dengan lengkap ya, sesuai dengan prosedur atau sesuai sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk membuktikan maksud saya bahwa di dalam disertasi
ini tentunya Promopendus itu sudah menulis ya, baik dari segi konsep, teori dan seterusnya seperti tadi yang ditanyakan oleh penguji eksternal, diminta kepada Promopendus untuk memberikan menjawab tentang kebijakan ya, baik dari tahap-tahapnya dan seterusnya. Tetapi saya hanya meminta kepada Promopendus yaitu untuk memberikan penjelasan kepada kita semua ini, untuk membuktikan bahwa Bapak Promopendus itu sudah menguasai fokus dan lokus penelitiannya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Promopendus untuk memberikan penjelasan secara pendekatan filsafat ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak penguji eksternal ya, untuk memberikan jawaban tentang teori, tetapi kami meminta kepada Promopendus untuk memberikan ya apa sih kalau dilihat dari pendekatan filsafat ya, ya dari segi ontologinya, epistologinya, aksiologinya. Mohon diberikan penjelasan. Ya, silakan Pak. Selamat terpelajar Profesor Dr. Daswati MSI. Promopendus mengambil judul penelitian mengenai evaluasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi. Ini merupakan bagian dari ilmu administrasi publik, di mana kalau kita kaitkan dengan filsafat ilmu, ini sangat berkaitan erat. Kita tahu bahwa filsafat ilmu dari aspek ontologi mengenai mengapa dan kenapa ini diteliti, saya kira sangat masuk di dalam filsafat ilmu. Kenapa kegiatan atau kebijakan redistribusi tanah ini perlu diteliti? Karena merupakan kebijakan yang strategis di tingkat nasional, kemudian juga di tingkat lokal. Kabupaten Sigi di tahun 2016 sudah mencanangkan sebagai kabupaten yang sangat mendukung kegiatan reforma agraria, dibuktikan dengan adanya gugus tugas reforma agraria gitu. Tetapi di dalam prakteknya kegiatan reforma agraria yaitu redistribusi tanah ini masih berjalan, ada beberapa kendala yang menghambat. Oleh sebab itu secara ontologi penelitian ini sangat relevan. Kemudian yang kedua, secara filsafat atau epistemologi mengenai dari observasi awal, kemudian penelitian masalah, kemudian kami melakukan penelitian ke lapangan, observasi dan wawancara. Penelitian kami laksanakan dengan bertahap dan sesuai dengan kaidah filsafat ilmu yang diharapkan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah filsafat ilmu. Kemudian secara aksiologi mengenai kemanfaatan penelitian ini saya kira akan sangat bermanfaat karena berkaitan dengan kebijakan redistribusi tanah yang bersifat strategis. Kedepannya kebijakan redistribusi tanah akan bisa bermanfaat pada masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, harapannya seperti itu. Kemudian juga di dalam ilmu administrasi publik saya kira ini sangat relevan bagaimana kebijakan publik yang berkaitan dengan redistribusi tanah bisa menjadi bagian dari kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Prof. Saya kira Pak Promopendus sudah memberikan penjelasan ya. Kalau saya ingat dulu saya pernah menguji dan menanyakan hal ini, ketika hal ini Bapak Profesor Dr. Hairil mengatakan bahwa jawaban ini sebenarnya kalau dikaji cuma 1 hari tidak cukup ya, tetapi kami sebagai penguji hanya minta sesingkat mungkin. Nah, tadi Pak Promopendus juga sudah memberikan atau menyampaikan di slide-nya tadi bahwa di dalam penelitiannya Bapak menggunakan teori Williandam yang itu melihat dari 6 aspek ya. Pertanyaan saya Pak, apakah teori yang dikemukakan Williandam ini sudah dianggap efektif di dalam melihat atau mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi? Prof. Daswati,
terkait dengan teori William Dunn yang menyoroti mengenai evaluasi kebijakan publik dari 6 aspek, yaitu aspek efisiensi, efektivitas, kemudian kecukupan, perataan, kemudian responsivitas dan ketepatan. Ini dalam disertasi kami ini didukung dengan pendapat-pendapat ahli yang lainnya seperti itu. Misalkan mengenai efektivitas, dalam teori yang didukung ini didukung oleh Prihartono yang mengatakan bahwa efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran ini diartikan sebagai sebuah keadaan atau kondisi yang diinginkan dari para pengambil kebijakan publik. Selain itu, dalam aspek kecukupan, teori William Dunn juga didukung oleh pendapat Winarno dalam bukunya yang mengatakan bahwa kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai, yang sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal ini adalah bagi masyarakat penerima kebijakan. Oleh sebab itu, dan beberapa teori yang lain sudah kami sampaikan atau kami tulis dalam disertasi kami, bahwa 6 aspek kebijakan publik yang disampaikan oleh William dan hakikatnya didukung dengan teori-teori dari para pakar yang lain. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Deswati. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hasbullah MSD untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati yang pelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjas Lasmini MP, Penus dan tamu undangan serta Pak Joko Yono yang saya muliakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah beberapa menit ke depan nanti kalau tidak ada alam melintang, saudara akan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu sosial, bidang kajian utama administrasi publik. Pertanyaan saya sesuai dengan judul disertasi saudara, yaitu evaluasi pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Prof. Lindus, apakah betul-betul tuduhan Anda ini masuk dalam kajian administrasi atau masuk dalam lingkup dimensi strategis dari administrasi publik? Silakan Pak Polopendus. Terima kasih Bapak Hasbullah yang amat terpelajar. Berkaitan dengan judul penelitian Polopendus yang mengambil judul kebijakan evaluasi kebijakan redistribusi tanah Kabupaten Sigi, saya kira ini merupakan bagian dari ilmu administrasi, Bapak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan redistribusi tanah yang merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan, baik itu konflik agraria, kemudian ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Saya kira ini sangat berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik, karena pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan redistribusi tanah dilatar belakangi salah satunya adalah adanya ketimpangan pemilikan penguasaan tanah, kemudian maraknya konflik agraria, kemudian juga adanya kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan redistribusi tanah, dan ini merupakan salah satu bagian daripada konsentrasi ilmu administrasi publik.
Demikian Bapak. Pertanyaan selanjutnya, salah satu ahli administrasi yaitu Grindel mengatakan bahwa sebuah kebijakan itu dikatakan baik ketika kebijakan itu dapat diimplementasikan dalam bentuk pembuatan program-program, dan program itu mencerminkan adanya ketersediaan sumber daya yang dimiliki ya, dalam rangka implementasi kebijakan, yang antara lain misalnya sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia dan anggaran. Selanjutnya Grindel mengatakan kalau itu tidak dipenuhi, artinya bahwa kebijakan itu misalnya dilaksanakan tanpa dukungan anggaran yang memadai, tanpa prasarana yang memadai, tanpa sumber daya manusia yang memadai, maka sebenarnya kebijakan itu bukan kebijakan, tetapi hanya sebuah dokumen politik atau dokumen administrasi belaka. Berkaitan dengan penelitian saudara Prompelius, saya melihat bahwa dari 6 aspek teori evaluasi dari William Gunn itu satu pun tidak ada yang berjalan dengan baik atau maksimal. Apa komentar saudara ya bila apa yang disampaikan oleh Grindel tadi bisa disandingkan dengan hasil penelitian dari Prompelius? Berkaitan dengan pendapat Grindel tentang kebijakan yang baik, bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif melalui sumber daya manusia, kemudian anggaran, dan tadi yang disampaikan Bapak terkait dengan sarana dan prasarana, dapat dihubungkan dengan penelitian Promovendus. Dalam aspek Grindel menekankan bahwa kebijakan yang baik harus dapat diimplementasikan secara efektif. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan atau kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi ini belum berjalan dengan baik, gitu. Terutama dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu di tahun 2022. Ini bisa diartikan bahwa kebijakan tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan sesuai dengan teori William Gunn. Kemudian dari aspek kecukupan, saya kira ini juga belum berjalan dengan baik, dan ini sesuai dengan pendapat Grindel bahwa adanya sumber daya manusia, kemudian anggaran dan sarana dan prasarana itu bisa mendukung terkait dengan kecukupan dan perataan dari sebuah kebijakan. Misalkan terkait dengan sarana dan saya kira sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasbullah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Sipilya Sarensir untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, yang berbahagia hari ini, Promovendus Bapak Joko Wiono, dan yang kami hormati, selamat datang Pak Direktur Denderpom dan Bapak Kadin Pertanahan Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak sudah mempersamai ujian sidang ujian terbuka ini, dan Bapak Ibu yang nggak sempat kami sebutkan. Sepertinya pertanyaan sudah diborong Pak Promovendus. Saya sebenarnya punya pertanyaan ada 3, tetapi dari ketiga itu tinggal 1 yang belum dijawab sama Pak Promovendus. Bahwasannya sebuah
karya tulis ilmiah, sebuah disertasi itu tentu saja ada temuannya, ada novelty-nya. Nah, apakah temuan kebaruan di dalam disertasi ini bersifat generik dalam artian seperti ini? Ini kan lokusnya kan ada di Sigi, ya. Apakah temuan disertasi Bapak ini bisa diterapkan pada lokus ataukah organisasi lembaga lainnya? Silakan Pak. Yang terpelajar Ibu Dr. Siti Hera Hasan, berkaitan dengan penelitian kami yang berkaitan dengan kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Sigi, secara hasil ini bisa dikatakan bisa bersifat generik karena kegiatan atau kebijakan redistribusi tanah ini merupakan kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan secara nasional, tidak hanya di Kabupaten Sigi tetapi di kabupaten yang lainnya, bahkan di provinsi yang lainnya. Namun dalam beberapa catatan tentunya ada kontens atau kearifan lokal, misalkan dari sisi budaya, kemudian dari sisi kebijakan pemerintah lokal, yang itu tidak bisa dikesampingkan menjadi sebuah apa yang harus diteliti kembali ketika akan menjadi kebijakan nasional. Beberapa hal, misalkan di satu Kabupaten Sigi ini sangat konsen dengan kegiatan reforma agraria, yaitu redistribusi tanah. Belum tentu di kabupaten lain pimpinan politiknya akan konsen di dalam kegiatan reforma agraria. Oleh sebab itu, secara kebijakan ini bisa bersifat generik, tetapi untuk rekomendasi ini harus diteliti kembali dengan mempertimbangkan lokal kebijakan, misalkan dengan lokal kebudayaan dan dengan hal-hal yang lain yang kami kira ini bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Demikian. Terima kasih Bu Ceri. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Ahmad Heriman untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadiran para tim penguji, ketua sidang, bahkan beberapa tamu yang sudah dipersiapkan. Ya, selamat Pak Joko. Ya, 2021, ya, angkatan 2021. Ya, ya, tidak terasa ya. Ya, dulu masih sempat kita diskusi di kelas, sekarang sudah diskusinya sudah tingkat lanjut. Jadi nanti ke depan kalau Pak Joko WA saya, kemudian saya balas WA, saya juga sudah bilang, ya Pak Dokter, karena Pak Joko sudah sedikit lagi akan jadi dokter. Oke, tadi sudah banyak, satu saja di isi sebelum penelitian, ya Pak, saat melakukan dan terus kemudian di saran ada yang saya temukan juga, itu ada 2 regulasi kemudian yang muncul di saat penelitian. Regulasi yang digunakan itu berbeda, kemudian di saran itu kemudian muncul lagi regulasi yang berbeda. Maka pertanyaan saya kemudian, silahkan Promovendus menjelaskan kira-kira apakah regulasi yang lama kemudian dilengkapi dengan regulasi yang baru, atau sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan dengan regulasi yang lama. Silakan Pak. Yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Heriman, MSc.
Berkaitan dengan penelitian tentang kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah, secara peraturan waktu Promofindus melakukan penelitian di tahun 2002, memang yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018, yaitu mengenai reforma agraria. Kemudian di tahun ini sudah terbit dan mencabut peraturan yang lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dalam hal peraturan, tentunya kita menganut asas tidak berlaku surut, sehingga ketika Promofindus di tahun 2022 melakukan penelitian, itu menjadi parameter yang berlaku dan sah secara hukum seperti itu. Adapun aturan yang berlaku sekarang terkait dengan percepatan reforma agraria sesuai dengan Perpres 62, ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melakukan percepatan, menyelesaikan backlog atau kendala-kendala atau kendala capaian dari pelaksanaan reforma agraria dari redistribusi tanah, sehingga diharapkan kedepannya bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Herman. Baik, mungkin saya ingin bertanya ya kepada Promofindus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, memang tema yang Saudara Promofindus ini sangat menarik ya, karena terkait dengan rasa keadilan dalam pemerataan kepemilikan tanah. Sehingga ada rasa khawatir bagi saya sebagai orang awam tentang redistribusi tanah tadi, kalau disalahgunakan, misalnya ada orang dalam yang nantinya bisa memberikan akses yang dan sampai ke tangan yang salah, sehingga bukan justru pada jatuh ke orang-orang yang berhak, tetapi nanti misalnya mungkin ke orang-orang yang tidak berhak, seperti orang asing dalam hal ini bukan orang Indonesia gitu ya, maksudnya bukan orang pribumi gitu. Itu mungkin bagaimana, tentunya itu suatu hambatan ya, tantangan tersendiri. Ini bagaimana kalau terjadi seperti ini, apakah terjadi, atau kalau sekiranya terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang hormati yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, MP, berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah yang kami teliti di Kabupaten Sigi di tahun 2022, dari aspek ketepatan, yaitu dari William dan yang keenam, aspek keenam, bahwa di Sigi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanahnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam hal ini ada beberapa standar operatif prosedur yang sudah dilaksanakan dari pihak implementator, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, sehingga tidak ada subjek-subjek yang tidak tepat sasaran. Jadi bahwa yang dilakukan sudah tepat. Tetapi dalam kaitannya di luar Sigi ya, kami di Kementerian Ibu memang masih ada 1-2 yang tidak tepat sasaran, tetapi itu subjeknya bukan warga negara asing, tetapi tetap warga Indonesia, tetapi tidak sesuai dengan kriteria. Misalkan ada yang seharusnya diperuntukkan untuk PNS, untuk petani, tetapi ada juga yang PNS gitu. Misalkan seperti itu. Tetapi untuk dalam konteks Sigi, dalam penelitian kami sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor Ibu Dr. Haja Anisusati MSI untuk memberikan saran maupun pertanyaan. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Promofindus sudah minum? Baik, Promofindus. Akhirnya tiba juga ya di akhir pertemuan. Semoga bukan akhir pertemuan ya. Yang banyak berinteraksi dengan Pak Joko ini adalah kami berdua dengan Prof. Khairil, dan selain Ibu Joko, yang paling berbahagia itu Pak Promofindus sudah berdiri di sini adalah kami berdua. Selamat ya.
Pak Joko, saya kebetulan punya banyak keluarga di Sigi dan punya tanah juga di Sigi, dan saya sering berinteraksi dengan penduduk di sana. Dan saya terkadang berbincang-bincang dengan masyarakat di sana ya, karena saya mengingat ada mahasiswa saya yang meneliti tentang distribusi tanah. Nah, saya tanyakan ke mereka itu, kok mereka ya Pak Joko cenderung cuek dengan program ini. Mereka cenderung tidak antusias dengan program ini. Nah, saya jadi bertanya, Pak Joko mungkin bisa menjelaskan apakah program ini memang tidak, gimana ya, maksudnya kebijakan ini tidak mampu mengatasi masalah sosial ekonomi di sana. Kok kenapa sampai begitu? Ya, sebagai Promovendus pasti Pak Joko bisa menjelaskan. Silakan. Bu Dr. Raja Andi Susanti MSI, yang berkaitan dengan kegiatan atau kebijakan dari distribusi tanah yang disampaikan Ibu Dokter tadi bahwa belum bisa mencapai tingkat kecukupan. Dalam hal ini adalah kecukupan untuk sesuai dengan tujuan, yaitu untuk meratakan kepemilikan tanah, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara kami dengan masyarakat, kemudian dengan pemangku kepentingan, mereka mengatakan seperti itu, sama apa yang disampaikan Ibu tadi. Hal ini karena di Kabupaten Sigi kegiatan redistribusi tanah belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan kegiatan pasca redistribusi tanah, yaitu untuk pemberdayaan tanah masyarakat. Dalam kaitannya dengan reforma agraria ada dua aspek, yaitu aspek penataan aset, yaitu pemberian sertifikatnya, kemudian juga ada aspek penataan akses, yaitu pemberian akses atau pemberdayaan masyarakat. Nah, aspek yang kedua ini kadang-kadang masih dilewatkan, sehingga setelah masyarakat memperoleh tanah atau memperoleh sertifikat, mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah untuk dibantu misalkan secara sarana pertaniannya atau bibitnya atau alat-alat pertaniannya, sehingga dengan diberikan tanah dan diberikan sertifikat, masyarakat belum bisa langsung berdaya secara ekonomi. Demikian. Terima kasih Ibu Dr. Susanti. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Baik, kesempatan kedua izinkan saya mohon maaf tadi ternyata ada tamu-tamu kehormatan yang juga hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin menyapa kembali Bapak Insinyur Gagat Daryatna MSI. Terima kasih Pak, beliau Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Freddy Kuliatama SD MSI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak berkenan hadir juga, dan para kepala bidang dan kepala kantor yang juga berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Kehormatan tentu bukan hanya bagi kami, juga bagi Promovendus luar biasa dihadiri oleh orang-orang penting yang juga menjadi kolega Promovendus. Baik, kerja promotor kalau sudah di sidang terbuka begini lebih ringan Pak Joko, tinggal ucapan terima kasih dan mohon maaf. Agak lebih ringan, kami tidak banyak lagi ingin bertanya. Tapi pertama izinkan saya menyampaikan begini. Tadi Ibu Dr. Hajani Susanti menyampaikan bahwa kami bagian dari orang yang berbahagia. Seandainya kebahagiaan itu diukur dengan materi hari ini, maka mungkin kami berdua termasuk orang-orang yang kaya dengan kebahagiaan itu atas apa yang Bapak telah capai hingga di titik ini. Yang kedua, bicara tentang tanah, orang tua kita dulu bilang begini,
investasi tanah itu jauh ke depan. Kalau kendaraan Pak kita beli hari ini 2-3 tahun bisa berkurang, tapi kalau membeli tanah itu 2-3 tahun harganya bisa naik. Ternyata pesan orang tua itu saya buktikan. Saya pernah membeli tanah dan bangunan di perumahan dosen Pak, saya tidak sebut harganya, tapi kemudian 1 hari berikutnya, tidak berselang 1 tahun, 1 hari berikutnya yang di samping saya beli itu datang ke saya, Pak, kalau Bapak jual lagi saya tambah 40 juta. Itu 1 hari Pak. Bagaimana kalau 1 tahun? Luar biasanya ini seksinya ini harga dari tanah. Dan apa yang Bapak teliti menjadi bagian dari kontribusi besar keilmuan, dan semoga ini juga menjadi rujukan pemerintah Sigi untuk kemudian bagaimana pembenahan tanah dilakukan dan dioptimalkan seperti hasil yang saudara telah sampaikan tadi bahwa hasilnya sudah maksimal. Dan saya mau bertanya, Pak Dekan FISIP sudah tanyakan. Saya bikin pertanyaan berikutnya, Prof. Daswati juga sudah tanyakan. Apa yang saya mau tanyakan sama Bapak? Sudahlah, saya ingin mengucapkan selamat saja bahwa Bapak sudah sampai di titik ini dan insya Allah memberi manfaat yang besar. Pesan kami sebagai bagian dari orang yang pernah berbagi bersama dengan Bapak, tetaplah menjadi Pak Joko yang kami kenal, yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Gelar bukanlah satu-satunya ukuran untuk kemudian memberikan manfaat yang besar, tapi kemudian melalui gelar kita bisa berbagi banyak hal, termasuk dengan ilmu yang Bapak dapatkan. Selamat Pak Joko, atas nama promotor, co-promotor, kami sekali lagi mengaturkan selamat kepada saudara. Kepada seluruh tim penguji, terima kasih banyak yang tak terhingga atas apa yang telah diberikan dan berbagi pada siang hari ini. Harusnya Pak Joko ini bisa selesai lebih cepat, tapi karena terhalangi aturan waktu itu ya. Berapa tahun Pak sejak ujian tutup sampai keterbuka? 6 bulan Pak. Bulan ya? 6 bulan. 6 bulan? Iya, umumnya itu 1 bulan Pak, dari sidang tertutup ke terbuka. Bukan karena beliau ada kendala, tapi kendalanya pada aturan, sehingga beliau harus menunggu sampai ke 6 bulan. Dan alhamdulillah angkatan pertama Pak Joko yang selesai di angkatan Bapak atau ada yang sebelumnya? Ada hari kemarin Bapak. Sudah ada Ya. 3 orang ya, bagian dari yang tercepat. Semoga teman-teman beliau yang hadir pada hari ini, siapa tahu ada, bisa menjadi inspirasi untuk segera juga bisa ujian. Amin. Nah, yang bilang amin sepertinya mahasiswa juga ini. Sekali lagi terima kasih atas nama promotor juga Pak Joko. Kami mohon maaf, tentu tidak ada yang sempurna, kami punya keterbatasan, mungkin pada proses bimbingan ada hal yang kurang berkenan. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf sekiranya proses ini juga ada hal yang mungkin dengan segala keterbatasan ruang dan yang lainnya, kami sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya, tidak ada pertanyaan Pak Joko, dan nilai saudara sudah aman. Nah, sekian, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan panitia juga telah menerapkan nilai. Jadi sebagai informasi bahwa nilai rata-rata yang diperoleh saudara Promovendus Joko Wiono adalah 89,0, sehingga saudara Promovendus mendapatkan nilai A. Selanjutnya, mengenai prestasi akademik yang telah dicapai selama ini adalah IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,88 dengan nilai disertasi mendapatkan dan selama studi selama 2 tahun 3 bulan 22 hari, maka saudara Promovendus
berhak mendapat predikat yudisium ujian. Apakah saudara menerima keputusan ini? Menerima, Pak. Baik, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Joko Wiono menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Hadirin, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Dr. Joko Wiono untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, berkat rahmat, kasih sayang, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam sidang yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di hingga yaumul akhir. Izinkan kami menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirrahmanirrahim yang mendalam atas kesempatan yang luar biasa ini. Saat ini dengan penuh kebahagiaan dan istighfar, kami telah diberikan kepercayaan amanah untuk menerima gelar pada jenjang akademis tertinggi dari Universitas Tadulako. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, kemudian telah membimbing dan mengarahkan serta mendukung dan memotivasi kami, mendoakan kami sehingga pada akhirnya kami bisa menyelesaikan tahapan studi di pasca sarjana doktoral ilmu sosial. Dengan segala kerendahan hati kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama orang tua kami, Bapak Wiryotaryo, kemudian Ibu Wiji, yang telah merawat kami, mendidik dan membesarkan kami dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga kami dapat mencapai sampai tahapan ini. Kemudian juga Bapak mertua kami, Bapak Aris Suparno dan Ibu Suyatmi yang telah memberikan doa dan dukungan moral kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada mereka semua. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI, MH selaku promotor kami. Kemudian yang terpelajar Ibu Dr. Hajah Ani Susanti, MSI selaku co-promotor kami. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran membimbing kami, Prof, Ibu, dalam penulisan disertasi kami. Walaupun bimbingan dalam jarak jauh ya dari Jakarta kemudian Palu, alhamdulillah beliau berdua dengan sabar, dengan waktu yang luang dan dengan kemudahan sehingga kami termotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua Tim Penguji. Kemudian yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Hirman MSI selaku Sekretaris Penguji. Beliau ini
guru spiritual kami juga. Sering saya komunikasi dengan beliau selain pada promotor dan co-promotor. Kemudian yang terpelajar Bapak Dr. Samsu Sahibu, MSI selaku penguji eksternal. Yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Daswati, MSI selaku penguji. Kemudian yang terpelajar Ibu Dr. Siti Hasan, MSI selaku penguji dan Ketua Prodi Pasca Sarjana. Terima kasih atas kemudahan bimbingan di dalam menyelesaikan studi kami, Bu. Kemudian Bapak Dr. Hasbullah, MSI selaku penguji. Bapak Ibu telah memberikan masukan-masukan yang berguna dan sangat penting untuk disertasi kami. Semoga ilmu dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian, tim penguji mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Ibu ASEAN Engineering selaku Rektor Universitas Tadulako beserta jajaran, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dan seluruh dosen, pengajar serta staf administrasi yang telah memfasilitasi selama kami menempuh pendidikan di Universitas Tadulako. Yang kami hormati pula dan terima kasih pada pimpinan kami Bapak Direktur Landipom, Bapak Insinyur Dadat Daryatna MSI yang telah berkenan hadir membersamai pada siang hari ini dan memberikan keluasan waktu dan mendorong kami untuk bisa menyelesaikan studi kami. Semoga sehat selalu Bapak dan sukses dan kebaikan untuk Bapak sekeluarga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah serta jajaran yang telah memfasilitasi berkaitan dengan data-data pendidikan kami, Bapak. Kemudahan dari Bapak Kepala Kantor Kabupaten Sigi khususnya Pak Juhair yang telah memberikan data dan support kepada kami. Bahkan beliau ketika kami berikan ke lapangan, beliau mendampingi kami untuk bisa ketemu Pak Kepala Dinas kepada masyarakat. Terima kasih Pak Juhair. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Direktorat Landipom, Dirjen Penataan Agraria yang telah membantu dalam penyelesaian studi kami. Kemudian terima kasih juga kepada istri saya, Isnu Martini, kemudian anak-anak kami, Hanum, Hanin, dan Hanif yang selalu mendukung kami di dalam menyelesaikan studi ini, sehingga kami tetap bersemangat walaupun jarak jauh bisa menyelesaikan studi ini. Kemudian seluruh teman-teman pasca sarjana Universitas Tadulako atas kebersamaan selama ini, kemudian Bapak Ibu yang lain yang telah membantu kami dan mendorong kami di dalam pelaksanaan studi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tentu saja rasa terima kasih kami tak terhingga kepada institusi pendidikan ini yang telah memberikan wadah bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan kepada kami. Kami merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini. Penganugerahan gelar ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga kami dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang kami peroleh dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kami, keluarga, bangsa, dan negara dan agama. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berperan dalam studi kami. Semoga ini menjadi amal kebaikan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu tim penguji, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sebelum saya menutup acara ujian promosi doktor pada hari ini,
Maka atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal Bapak Dr. Samsu Saibu MSI dan kepada Bapak Ibu tim penguji serta Bapak promotor dan co-promotor, Ibu Sekretaris, Bapak Sekretaris, mohon maaf, yang telah mengantarkan Saudara Joko Wiono menjadi doktor pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih.